Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Semoga tidak ada yang sakit ya. Tidak, Bu. Gimana untuk hari ini? Apakah ada yang tidak masuk kelas? Atau ada yang semua, Bu. Ini sudah mulai sebentar lagi mau istirahat ya. Jadi mungkin ada yang bolos, tidak ada ya? Masuk semua? Hadir semua, Beres, Bu. Bu. Semuanya baik-baik nih, Bu. Baik, Bu. Oke, hadir semua lengkap ya. Lengkap, Lengkap, Bu. Oke, untuk memulai pelajaran mungkin Ibu sedikit ada yel-yel. Jika Ibu menyebutkan SMK, kalian jawab bisa. Kemudian sekali lagi ketika Ibu menyebutkan lagi SMK yang kedua kali, kalian bilang hebat, luar biasa, gitu ya? Bisa, Nana? Bisa, Bu. Ya. SMK. Bisa. SMK. Hebat. Luar biasa. Terima kasih anak-anak, semangat sekali ya. Untuk sebelum melanjutkan pelajaran, mungkin Ibu mau bertanya dulu. Untuk pelajaran yang minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Saya, Bu. Ya. Tentang prosedur pendidikan di dalam bak, Bu. Oke. Minggu lalu kita belajar tentang prosedur pendidikan di dalam bak. Nah, apakah ada tugas minggu kemarin? Apakah ada PR atau Ibu kasih tugas? Ada, Bu. Apa tugasnya? Mencari literatur tentang lokasi pendederan, Bu. Oke. Nah, untuk hari ini itu kita masuk materi tentang lokasi pendederan. Apakah sudah ada yang mencari? Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Ya. Kalau begitu, Ibu langsung saja. Ibu share, Ibu tampilkan ini ya. Sudah terlihat anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Sementara proses. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Hari ini kita belajar tentang pemilihan lokasi kegiatan pendederan. Nah, untuk kompetensi dasar yang kalian harus penuhi untuk pengetahuan itu tentang menerapkan prosedur lokasi pendederan pada komoditas ikan air tawar. Nah, untuk IPK yang harus kalian capai itu adalah menganalisa prosedur lokasi pendederan pada komoditas ikan air tawar. Yang kedua, membandingkan faktor teknis sosial dan ekonomi lokasi pendederan komoditas perikanan air tawar. Nah, untuk keterampilannya itu kalian harus mampu mengidentifikasikan lokasi pendederan pada komoditas ikan air tawar. Nah, untuk IPK-nya itu kalian harus mengidentifikasi lokasi pendederan pada komoditas ikan air tawar. Nah, tujuan pembelajaran itu melalui kegiatan pengamatan dengan video atau browsing internet, kalian harus mampu pada komoditas ikan air tawar dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui mencari informasi, diskusi, dan tanya jawab, kalian harus bisa membandingkan faktor teknis, sosial, ekonomi, lokasi pendederan pada air tawar dengan tepat dan teliti. Kemudian yang ketiga,
melalui bimbingan guru, kalian harus mampu mengidentifikasikan lokasi pendederan pada komoditas air tawar dengan benar. Belum Ibu masuk ke materi selanjutnya, Ibu mau bagi kalian menjadi 2 kelompok untuk kelompok diskusinya. Nah, kelompok pertama ini bisa kalian lihat di slide ya, di layar ya. Itu ada kelompok 1 yang diketuai oleh Pak anak Isnaini. Yang kedua Dasuki, Rizky, Gita, Heri, dan Suandi. Untuk kelompok 2 ada Kuswanto, Yulista, Zulrami, Nurhalisa, dan sudah bisa sudah tahu kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Boleh digabung ya, boleh kumpul masing-masing kelompok. Ya, Ya, Bu. Bu, teman-teman. Bu. Begitu Ibu Ada lanjutkan. Suki. Nah, Satu kelompok untuk nih. selanjutnya Ibu ada pertanyaan dulu sebelum lanjut. Apa yang kalian Satu ketahui kelompok. tentang pendederan? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Nah Yulista. Ya, pendederan itu, Bu, kegiatan pemeliharaan larva atau benih pada kolam sementara hingga mencapai ukuran yang tertentu, Bu. Oke, tepat sekali. Jadi pendederan itu adalah merupakan kegiatan pemeliharaan larva benih pada kolam sementara sehingga mencapai ukuran tertentu. Nah, apa fungsi kolam pendederan? Kira-kira ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Heri. Ya, Bu. Fungsi kolam pendederan adalah untuk mendederkan atau membesarkan larva ikan menjadi bibit ikan yang siap untuk dibesarkan. Oke, bagus. Jadi aktif, pintar-pintar semua ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Nak Yulista dan Nak Heri sudah menjawab. Nah, untuk selanjutnya di sini Ibu akan memperlihatkan lokasi pendederan. Di sini ada yang bisa coba perhatikan, kalian perhatikan gambar di situ. Apa yang bisa kalian jelaskan dari gambar itu? Ada yang bisa? Jadi gambar di sini mungkin ada apakah kok gambarnya berbeda, kok ada gambar ini. Jadi di sini apa yang bisa kalian lihat? Tentang wadah dari pendederan itu ya, Bu? Ya, jadi di sini ada tentang wadah, ada kolam. Nah, di sini itu ada kolam permanen, itu biasa disebut intensif. Kemudian di sini ini adalah contoh dari keramba jaring apung. Kemudian ini adalah kolam tanah, itu biasanya tradisional. Kemudian ini kolam beton tapi dasarnya tanah. Itu biasanya disebut semi intensif dan ini adalah kolam terpal. Sampai di situ paham, anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, Paham. kalau begitu sekarang Ibu lanjutkan. Nah, di sini Ibu ada pencocokan gambar. Kira-kira di sini dari penjelasan Ibu ada yang masih ingat? Kira-kira ini gambar yang pertama itu sistem budidaya yang seperti apa? Saya, Bu. Kalau yang pertama ini yang intensif, Bu. Berarti Sistem jawabannya intensif. Jawabannya yang paling iya. bawah, Ibu. Ya. Oke. Kemudian kolam yang kedua, Saya, Bu. Anak Dasuki, Suandi. Iya, Bu. Itu ke alami, Bu, ya. Ya, ini adalah kolam tanah. Itu masuk Iya. ke mana? Tradisional, Bu. Oke, tepat. Kemudian yang ketiga, Saya, Bu. ya, Heri. Itu kolam sistem semi intensif, Bu. Oke, betul. Jadi jawaban kalian semua tepat sekali. Nah,
Pemilihan lokasi merupakan langkah pertama yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan usaha budidaya perairan. Pada tahap ini diperlukan pertimbangan-pertimbangan mengenai ekologi, teknis, kesehatan sosial, dan ekonomi, serta ketentuan dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pemilihan lokasi kolam atau tambak itu secara teknis. Lokasi kolam yang baik dan berpengaruh terhadap konstruksi kolam yang akan dibangun serta biaya operasional pemeliharaan kolam. Faktor teknis yang baik harus diperhatikan antara lain itu ada elevasi, jenis tanah, kesuburan tanah, dan kualitas air. Nah, apa itu elevasi? Nah, elevasi merupakan ketinggian atau ketinggian tempat atau lokasi tambak terhadap permukaan laut. Hal ini dapat diketahui dengan memantau gerakan air pasang dan air surut. Lokasi tambak yang baik bila lokasi tersebut terletak di antara pasang tertinggi dan pasang terendah. Nah, untuk kolam, itu elevasi dibutuhkan untuk mengetahui tingkat aliran air serta konstruksi kolam yang akan dibangun, kemiringan lahan yang paling baik untuk lokasi perkolaman adalah berkisar antara 3-5%. Artinya 100 meter panjang perbedaan tingginya sekitar 3-5 meter. Artinya kalau tanahnya miring itu jaraknya antara kolam satu itu 3-5 meter ketinggiannya. Untuk jenis tanah. Jenis tanah yang dipilih itu dapat menyimpan air atau kedap air sehingga tambak yang akan dibuat tidak bocor. Begitu juga dengan kolam ya, kolam air tawar. Jadi pilihlah tanah yang tidak membuat kolam tersebut bocor. Artinya bisa menyimpan air. Nah, tanah dasar pematang harus dapat menahan air, tidak boros. Untuk itu, tekstur tanahnya harus lempung berpasir. Jadi jenis tanahnya itu harus lempung berpasir. Kemudian liat, terus lempung berliat, atau lempung berdebu. Kesuburan tanah. Tanah yang dipilih untuk lokasi sebaiknya tanah yang subur. Di kesuburan tanah itu mempengaruhi produksi pakan alami pada budidaya ikan. Nah, kemudian yang keempat itu kualitas air. Dengan kualitas air yang baik, maka ikan akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Parameter kualitas air yang perlu diperhatikan adalah suhu, pH, kecerahan, salinitas, oksigen terlarut, dan amonia. Untuk faktor aspek sosial, lokasi yang dipilih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Lingkungan hidup dan kelestarian alam dapat dijaga. Artinya lahan yang digunakan tidak merusak lingkungan yang sudah ada, sehingga nantinya dapat terjalin hubungan yang baik dengan masyarakat pengguna tanah di sekitarnya. Kemudian yang kedua, sumber daya alam sekitar dapat digunakan, artinya dalam penyediaan sarana dan prasarana tidak perlu harus dicari ke daerah lain. Kemudian yang ketiga, penduduk sekitar dapat digunakan sebagai tenaga kerja, artinya orang yang bekerja pada usaha yang akan dibangun berasal dari lingkungan sekitar, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Kemudian yang keempat, ada dampak positif bagi masyarakat sekitar, artinya lokasi usaha yang akan dibangun dapat dijadikan contoh bagi masyarakat dan dapat diadakan kerjasama produksi dengan penduduk sekitar. Yang kelima, keamanan lokasi terjamin atau tidak terganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
kemudian kalau tadi kita berbicara tentang bak atau kolam atau tambak, sekarang kita berbicara tentang dasar kolam dan saluran budidaya ikan. Nah, dasar kolam untuk budidaya ikan ini dibuat miring ke arah pembuangan air. Kemiringan dasar kolam berkisar antara 1 sampai 2%, yang artinya dalam setiap 100 meter panjang dasar kolam ada perbedaan tinggi sepanjang 1 sampai 2 meter. Nah, kemudian saluran di dalam kolam budidaya ada 2 macam, itu saluran keliling atau karen dan saluran tengah atau kemalir. Saluran di dalam kolam ini dibuat miring ke arah pintu pengeluaran air. Hal ini untuk memudahkan di dalam pengeringan kolam dan pemanenan ikan. Nah, yang ketiga, itu pintu air. Kolam yang baik harus memiliki pintu pemasukan air dan pintu pengeluaran air secara terpisah. Letak pintu pemasukan dan pengeluaran air sebaiknya berada di tengah-tengah sisi kolam dan terpendek. Jadi di sini ya, kolam antara pintu air itu harus di antara ini. Ini pintu keluar dan ini pintu masuk. Nah, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Nah, silahkan. Ada? Ada, saya mau bertanya, Ibu. Nah. Tadi kan Ibu sudah memaparkan semua materinya. Yang ingin saya tanyakan, mengapa kita sebelum melakukan kegiatan pendidikan itu mesti melakukan pemilihan lokasi terlebih dahulu, Bu? Terus pertanyaannya bagus sekali ya. Ada yang lain mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Nak Yulista? Saya, Bu. Ya, Nak Suandi? Ya, Bu. Untuk menyiapkan lokasi yang layak, dilakukan kegiatan penebaran benih, Bu. Sehingga akan mendapatkan hasil pertumbuhan serta kelangsungan hidup yang baik nantinya, Bu. Oke. Itu salah satu yang harus kita lakukan untuk pemilihan lokasi, Bu. Oke, bagus. Jadi seperti itu ya, Nak Yulista. Ada lagi Bu. yang bertanya? Enggak, Bu. Ya, ada, Bu. Ya, oke. Sudah paham ya. Kalau sudah paham, Ibu ingin membagikan tugas atau LKPD. Jadi, Ibu bagi, nah ini tugasnya. Bentar ya. Ibu bagikan LKPD-nya. Nah, ini tugasnya. Jadi, tugasnya itu kalian diskusikan dengan masing-masing teman kelompok, itu bagaimana cara mengidentifikasi pemilihan lokasi pendederan komoditas perikanan air tawar. Jadi Ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk mencari informasi tentang tugasnya. Jadi kalian boleh cari di buku, di internet, kalian juga boleh menggunakan HP. Jadi Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya, Bu. Oke, silahkan. Ini kerjakan ya, jangan ada yang ribut. Ya, Bu. Ibu. Bu. Nah, untuk mungkin untuk langkah kerjanya Ibu sampaikan sebentar ya. Untuk langkah kerjanya itu pelajari dan akses ini ya, sudah memahami tadi yang sudah Ibu kasih, kemudian mengerjakan selanjutnya. Oke ya. Dikerjakan dulu sebentar anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ayo kita kerja, teman-teman. Ronde. Ya, runding diskusi. Ada yang ribut ya. Ya, Terus Bu. dulu sebentar, Ibu tahu kalian sudah lapar, mau istirahat. Izin, Bu, ke belakang dulu, Bu.
Oke, silakan ada Suki. Sudah selesai? Sedikit lagi, Bu. Oke. Hampir selesai. Apakah sudah? Sudah Bu, sudah. Oke, kalau sudah, silahkan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi Ibu persilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi atau yang sudah didapat hari ini. Ayo teman-teman, ke depan kita ayo. Ayo kita maju. Ayo. Nah, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang faktor menentukan dalam pemilihan lokasi kegiatan usaha. Tidak di-share screen? Ya Bu, hampir bisa Bu. Gimana? Bu. Apakah bisa? Gimana Bu? Presentasi untuk kelompok 1. Bentar Bu, lagi di share screen. Apa saya Bu? Kak Heri tidur tuh, Bu. Heri. Ayo fokus dulu ya, sebentar lagi. Tadi itu Cuci muka dulu, tanda aja Kak Heri. Saya tuh Heri Bu. mengantuk ya, habis main game ya semalam. Cuci muka dulu, Kak Heri. Gak ada ngerjain tugas yang dari Ibu itu Bu. Saya sudah Bu. Oke, silahkan. Muncul share screen-nya. Tuh, saya sudah Bu. Oh, hasil diskusi. Mantap. Keren kan kita? Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu faktor yang menentukan pemilihan lokasi untuk kegiatan usaha pendederan ikan. Namun pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada faktor teknis. Faktor teknis adalah faktor yang secara langsung mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan terhadap kegiatan teknis budidaya ikan, seperti sumber air, jenis tanah, limbah, dan kualitas air. Sumber air, lokasi budidaya ikan sebaiknya dekat dengan sumber air yang kontinuitasnya terjamin sepanjang tahun, serta debitnya cukup dan kualitas airnya sesuai dengan persyaratan ikan yang akan dibudidayakan. Namun bebas dari pengaruh banjir. Sumber air ini bisa berasal dari sungai, mata air, saluran irigasi, sumur, dan waduk. Yang kedua yaitu jenis tanah. Tanah yang dipilih tidak poros, yaitu tanah liat atau lempung, sehingga kehilangan air karena filtrasi, rembesan dapat dihindari seminimal mungkin. Yang ketiga yaitu jauh dari pembuangan limbah, karena ikan sangat peka sekali terhadap lingkungan dan dan hidupnya tergantung sekali dengan kualitas air. Maka hindarilah pemilihan lokasi yang sumber airnya tercemar.
baik itu oleh limbah pabrik, limbah rumah tangga, karena bisa mengakibatkan kematian pada ikan yang dibudidaya. Yang keempat yaitu kualitas air. Sumber air untuk budidaya ikan harus memenuhi persyaratan kualitas air yang sesuai, baik secara biologis, fisika maupun kimia. Yaitu air harus jernih, tapi kaya akan pakan alami, tidak mengandung bahan-bahan yang beracun, serta suhu pH sesuai dengan jenis ikan yang dibudidayakan. Yang kedua yaitu faktor non-teknis. Faktor yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap untung ruginya usaha dalam budidaya ikan. Dan faktor tersebut diantaranya jauh dekatnya dengan lokasi pemasaran, sarana transportasi, mudah tidaknya mendapatkan tenaga kerja, keamanan dan kemudahan memperoleh sarana produk, serta kesesuaian dengan lingkungan sosial budaya setempat. Nah, yang pertama, dekat dengan lokasi pemasaran. Jauh dekatnya lokasi budidaya dengan tempat pemasaran penting diperhatikan karena erat kaitannya dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengangkutan, yang akan berakibat pula pada harga jual ikan yang diproduksi dan pada akhirnya berakibat pula pada kemampuan bersaing di pasar. Dekat dengan sarana transportasi. Agar hasil ikan yang dibudidayakan mudah cepat dipasarkan, harus diperhatikan juga sarana transportasi, baik jalan maupun alat angkutnya. Yang ketiga, mudah mendapatkan tenaga kerja. Kemudahan dalam mendapatkan tenaga kerja pun harus diperhatikan, terutama dalam mendapatkan tenaga kerja yang profesional dalam menangani ikan. Keamanannya terjamin. Yang dimaksud di sini adalah keamanan yang dapat mengganggu kelancaran teknis budidaya seperti gangguan hama, gangguan dari orang, atau kemungkinan terjadi bencana alam. Yang kelima, mudah memperoleh sarana produksi agar kegiatan produksi dapat ditekan seminimal mungkin. Maka memilih lokasi usaha harus mempertimbangkan dalam kemudahan memperoleh sarana produksi. Yang keenam yaitu lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya mungkin untuk hal-hal tersebut perlu dipertimbangkan, misalnya disesuaikan komunitas yang akan dibudidayakan dengan lingkungan sosial budaya dan agama. Apakah tidak bertentangan dengan sosial budaya dan agama di daerah yang dipilih tersebut? Terima kasih. Itulah presentasi dari hasil kelompok 1. Sudah, Bu. Ya, Pak. Sudah Anak Pak Rizky. Sudah ya, sudah selesai mempresentasikan. Mungkin terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Mungkin ada tanggapan dari teman-temannya atau ada yang ingin bertanya hasil presentasi Ya, Bu. Ya, Saya Kalisa, silakan. terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya apa saja yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi. Baik, Nurhaliza, mungkin kelompok 1 ada yang bisa menanggapi dari pertanyaan temannya? Saya Bu akan menanggapi pertanyaan dari Kak Nurhaliza. Jadi menurut kelompok kami, hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan lokasi budidaya ikan yaitu jarak dengan sumber air dan kontinuitasnya. Ketersediaan sarana penunjang seperti sarana transportasi, sarana komunikasi, dan jaringan listrik. Kemudian dalam memperoleh pakan, benih, sarana produksi, jarak dengan daerah pemasaran. Mungkin itu Bu jawaban dari kelompok kami. Oke, baik, bagus, betul sekali. Jadi itu Nak Nurhaliza gimana? Mengerti di situ? Sudah Bu. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang mau bertanya teman-temannya? Ayo, nah yang lain ada yang bertanya, apakah sudah cukup? Cukup, Bu. Oke. Cukup, Kalau Bu. sudah cukup, berhubung waktu kita sudah Tutup ya, Bu. kelompok 1, kita akan mulai. Tapi sebelumnya Ibu beri aplaus dulu untuk kelompok 1 karena sudah berhasil mempresentasikan. Nah, kita lanjut ke kelompok 2 ya. Untuk kelompok 2 pre-memory. Nah,
Selanjutnya kita untuk karena waktu sudah menunjukkan jam istirahat, mungkin saatnya Ibu bertanya dulu. Untuk pelajaran hari ini itu tentang apa? Ada yang tahu? Bu, tentang pemilihan lokasi pendederan, Bu. Tentang pemilihan lokasi pendederan. Ada yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini? Baik, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini. Ya, silahkan Nak Suandi. Mas Suandi, ayo. Ya. Udah mau dekat jam, udah mau bunyi. Jelas suaranya. Baik, Putus-putus. mau Suandi lagi main istirahat bola, ya, Bu. sudah tidak sabar mau istirahat. Baik, untuk hari ini mungkin Ibu langsung menyimpulkan kegiatan main kita bola, Bu. hari ini. Pembelajaran kita hari ini yaitu pemilihan lokasi pada kegiatan pendederan itu sangat penting untuk dilakukan agar kita dapat mengetahui apakah lokasi tersebut layak atau tidak untuk dilakukan kegiatan pendederan yang nantinya itu akan mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan itu sendiri yang akan kita pelihara. Nah, itulah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Nah, untuk mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Karena sudah menunjukkan bel istirahat, mungkin ketua kelas untuk memimpin doa selesai pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas. Ayo, Kak. Ya, Bu. Ketua kelasnya lagi izin, Bu. Kamar mandi. Coba. Atau mungkin Nak Suandi bisa membantu. Silahkan. Bisa ya, Bu. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Nak Suandi. Jadi pesan Ibu sebelum kita keluar istirahat, pesan Ibu kepada kalian itu belajarlah sebanyak-banyaknya. Jadi cari informasi, cari literatur yang banyak. Jadi jangan hanya menunggu materi yang disampaikan dari guru. Jadi teruslah belajar, nanti itu akan bermanfaat untuk kalian. Jadi untuk hari ini Ibu tutup sampai di sini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada kelebihan dan kekurangannya, Ibu mohon maaf. Sekian dulu, terima kasih, selamat siang.